Baik, kita kembali bertemu dalam pelajaran desain multimedia interaktif ya, di pertemuan yang ke-7. Kita mempelajari materi menerapkan prosedur pengoperasian aplikasi multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif. Di sini juga kita mampu mengoperasikan aplikasi multimedia interaktif berbasis halaman web. Pada pelajaran ini ya, kita akan coba mempelajari yang pertama adalah prosedur pengoperasian aplikasi multimedia interaktif. Di pertemuan sebelumnya, aplikasi yang sudah kita gunakan itu adalah bagaimana cara menggunakan aplikasi Notepad untuk mengetikkan perintah-perintah HTML untuk membuat multimedia interaktif. Bapak harap anak didik kami sudah dapat mengerti membuat multimedia interaktif menggunakan halaman web menggunakan perintah HTML. Di sini salah satu jenis software atau perangkat lunak yang sering digunakan dalam pembuatan media interaktif adalah Adobe Flash yang dikenal ya mudah dan nyaman dalam mengoperasikan aplikasi tersebut. Adobe Flash identik dengan standar profesional yang digunakan dalam memproduksi high impact web ya. Misalnya membuat animasi pada logo, animasi navigasi web, animasi, bahkan memasukkan flash animasi dalam situs atau aplikasi web. Selanjutnya adalah ada beberapa kelebihan dari Adobe Flash, diantaranya adalah Adobe Flash sangat dinamis ya, dapat kita buat atau kita kerjakan terhadap produk aplikasi web. Memiliki cross platform ya, memiliki kemampuan yang paling kuat terhadap pengembangan produk interaktif. Memiliki lingkungan yang lebih stabil untuk interaktivitas dari update Java ya. Pada situs web lebih menarik dan interaktif dibandingkan dalam HTML. Kenapa lebih menarik? Karena memang sudah disediakan tool-tool yang digunakan untuk membuat media interaktif tersebut ya, serta pada saat yang membutuhkan sesuatu yang dieksekusi dapat meningkatkan konten pada situs web. Namun demikian, salah satu kekurangan dari Adobe Flash yang sangat signifikan adalah tidak memiliki cross browser, artinya tidak dapat langsung di browse di dalam aplikasi web ya, atau di dalam searching internet atau pencari jaringan internet ya, atau web ya, yang berbasis web. Selanjutnya di sini dan lintas platform terhadap masalah kompatibilitas dalam wadah HTML ya. Tidak memiliki cross browser dalam lintas platform terhadap masalah kompatibilitas dalam wadah HTML. Kalau HTML kan bisa kita search menggunakan web browser, sedangkan Adobe Flash itu tidak didukung ya. Itulah kekurangan dari Adobe Flash. Berikutnya adalah ya, perlu kita ketahui persiapan mengoperasikan aplikasi ya. Persiapan yang perlu kita persiapkan dalam mengoperasikan aplikasi khususnya Adobe Flash nanti adalah dimana sekarang perusahaan aplikasi pembuatan makromedia sudah diakuisisi oleh perusahaan Adobe dari tahun 2005. Ini sejarahnya ya, sehingga produk makromedia Flash yang terbaru menjadi Adobe Flash. Salah satu kegunaan Adobe Flash adalah membuat gambar animasi yang memiliki file extension SWF, di mana di dalam Flash juga berisi bahasa berorientasi objek disebut action script yang dituliskan dalam bahasa
C++, ya. Jadi nanti dalam pembuatan multimedia interaktif itu juga kita membutuhkan script, ya. Selanjutnya dikatakan, ya, ada kebutuhan sistem untuk pemrograman Flash, ya. Ya, pertama dikatakan, ya, Flash memiliki kemampuan dalam memanipulasi vektor, ya, dan grafis raster untuk memberikan efek pada animasi teks, gambar, dan gambar diam. Di samping itu juga mendukung pada direktorial, ya, streaming audio dan video. Jadi nanti bisa juga kita gabungkan audio dan video, serta kemampuan dalam menangkap input melalui mouse, keyboard, mikrofon, dan kamera. Untuk menginstal aplikasi ini, ya, perangkat komputer membutuhkan spesifikasi sebagai berikut, ya. Ada perangkat komputer yang kita butuhkan dalam menginstal Adobe Flash tersebut, ya, syarat-syaratnya. Yang pertama adalah syarat dari sistem operasi. Ya, jenis sistem operasi yang mendukung Adobe Flash antara lain, ya, Linux, macOS, Microsoft Windows. Yang kita gunakan nanti, ya, Microsoft Windows, Notebook Edition, Solaris, Symbian, dan Windows Mobile. Yang kedua adalah persyaratan hardware. Ya, ada juga di hardware atau perangkat keras yang kita harus perhatikan dalam menginstal aplikasi ini, ya. Beberapa persyaratan hardware yang harus dipenuhi antara lain sebagai berikut. Perhatikan, ya. Yang pertama, ya, minimal dia prosesor Pentium, ya, Pentium 4, ya, dengan kecepatan 3,2 GHz. Direkomendasikan, ya, menggunakan dual prosesor Intel Xeon, ya. Yang kedua, memori minimal 2 GB, ya, kalau bisa ya lebih tinggi, ya. Yang ketiga, ya, kecepatan internetnya itu, ya, Ethernet card-nya atau LAN card-nya 1 GB dengan sistem operasi, ya, 64 bit. Mendukung juga program 32 bit, ya. Selanjutnya harddisk minimal 250 GB. Memori, monitor dengan resolusi minimal 1024 dikali 768 pixel, ya, menggunakan DVD-ROM drive, ya. Inilah kira-kira kebutuhan dalam menginstal aplikasi Makromedia Adobe Flash, ya. Nah, selanjutnya adalah instalasi aplikasi Adobe Flash, ya. Dalam menginstalasi Adobe Flash, ya, nanti kita akan coba praktekkan di pertemuan berikutnya. Namun di sini, ya, Master Collection adalah kumpulan dari beberapa software Adobe CS6. Ini kalau kita menggunakan nanti softwarenya itu menggunakan Master Collection yang ada pada software Adobe CS6. Itu sudah nanti dimasukkan dalam satu installer agar mudah menginstalnya. Software keluaran Adobe tersebut memuat beberapa program yang sangat berguna dalam setiap fungsinya, di mana salah satu digunakan untuk merancang dan mengembangkan desain multimedia interaktif dan berkolaborasi secara efektif menggunakan Adobe Flash. Jadi nanti ada beberapa aplikasi di dalamnya. Namun untuk pelajaran ini, ya, supaya komputer kita juga tidak terlalu berat, ya, kita nanti cukup hanya menggunakan Adobe Flash-nya saja, ya. Nanti prakteknya untuk menginstal aplikasi Adobe Flash ini kita akan buat di pertemuan berikutnya, dan bagaimana cara memahami aplikasi tersebut, ya, cara menggunakannya, cara
bekerja di dalamnya ya. Ini nanti kita lakukan di pertemuan berikutnya. Selanjutnya anak didik kami boleh mengerjakan latihan pertemuan 7 ya. Di sini khusus nomor 5 ya, Bapak harap carilah langkah-langkah untuk misal Adobe Flash CS6 sebelum kita lakukan praktek menginstal. Jadi cari ya, nanti kerjakan di buku latihan langkah-langkahnya tersebut. Nanti pada saat kita lakukan praktek untuk menginstalnya, nanti anak didik kami boleh memperhatikan langkah-langkah yang sudah dicatat di buku latihan. Demikian pertemuan kita hari ini, di pertemuan ini. Sekian dan terima kasih. Salam sehat. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya.